Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Komplek Perumahan Geria Adina Asri beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Baitul Jannah beserta jajarannya. Kemudian teristimewa kepada para bapak dan ibu jamaah Mushola Baitul Jannah dan juga adik-adik serta anak-anak sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Pengurus memberikan judul yaitu peran pendidikan di dalam kehidupan. Jadi sebelum saya menyampaikan tausiah ini, ada rasa berat di hati saya karena di sini banyak di sini pakar-pakar pendidikan. Jadi sebelum saya menyampaikan, saya mohon izin dulu kepada para suhu-suhu pendidikan yang ada di sini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, judulnya yaitu, kami ulangi bagi anak-anak yang mencatat, peran pendidikan di dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, baik ketika kita mulai terlahir ke dunia ini sampai nanti berakhirnya kehidupan kita. Bahkan ketika kita masih di dalam kandungan perut ibu kita, para ibu biasanya sudah melakukan proses pendidikan kepada anaknya meskipun anaknya masih berada di dalam kandungan. Di dalam pendidikan itu dikenal dengan istilah pendidikan pranatal. Jadi pendidikan yang dilakukan sebelum bayinya lahir. Misalnya para ibu ketika dia hendak melakukan suatu ibadah, hendak mengaji misalnya, jadi dia membilang dikatakan kepada anaknya, mari nak kita membaca Al-Quran. Walaupun anaknya masih berada di dalam kandungan, itu adalah sebuah proses pendidikan, diajak anak itu untuk mengaji. Kemudian diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ketika seorang ibu melaksanakan sholat, biasanya diajak juga anaknya sambil diusap-usap perutnya yang besar, mari nak kita melaksanakan sholat. Jadi diajak anak itu ketika dia walaupun masih di dalam kandungan. Para ahli pendidikan meyakini bahwasanya anak yang berada di dalam kandungan ketika diperdengarkan dengan bunyi-bunyian yang baik, maka itu akan mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi perkembangan otaknya, dan biasanya dia cenderung lebih tenang. Dan kalimat atau bacaan yang paling baik salah satunya adalah Al-Quran, diperdengarkan bunyi Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Mushola Baitul Jannah, Islam adalah agama pendidikan. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga di dalam Islam bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap insan. Kemudian barang siapa yang berjalan menuju suatu majelis ilmu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga nanti. Begitu Islam memberikan apresiasi kepada ilmu pengetahuan. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya ketika kita pergi ke suatu tempat, di sana ada majelis ilmu, maka
mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Jadi alhamdulillah mungkin di antara kita jarang sekali yang sanggup melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Masalahnya ketika kita sholat tarawih saja misalnya 11 rakaat, kadang-kadang terasa berat rasanya. Mungkin karena faktor kondisi kita, mungkin makan terlalu banyak karena banyak hidangan perbukaan yang ada di depan kita. Ada kolak dicicip pula agak sepiring, onde-onde nampak pula, goreng pisang, nanti lapik pului ada pula kan. Jadi sehingga perut kita merasa kelelahan, dan ketika urat perut itu dia menegang, maka mengendurlah orak mata biasanya. Sehingga ketika kita sholat tarawih ada efek mengantuk yang terjadi. Dan sebenarnya mengantuk itu adalah juga sebuah nikmat. Mungkin ketika kita suatu waktu pernah kita susah tidur, repot juga kita jadinya. Jadi ngantuk itu juga nikmat. Baiklah Bapak dan Ibu, bahwasanya memang tidak kita ragukan lagi bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi." Jika barang siapa yang ingin sukses dia hidup di dunia, maka dia harus menguasai ilmu. Barang siapa dia yang ingin menguasai sukses kehidupan di akhirat, maka dia juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, sukses hidup di dunia dan sukses nanti hidup di akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah salah satu kata kunci dalam kita mengarungi kehidupan kita, baik itu ketika kita hidup di dunia maupun ketika kita nanti di akhirat. Misalnya ketika kita menjalani sebuah profesi, tentu misalnya kita adalah seorang tukang. Jadi ada suatu ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu sehingga nanti hasil pekerjaan kita menjadi baik. Dan semakin tinggi ilmu pengetahuan kita tentang pertukangan, maka akan semakin bagus kualitas hasil pekerjaan kita. Dan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk belajar terus. Jadi walaupun kita sudah mencapai titik pendidikan tertentu atau menguasai keterampilan tertentu, kita belajar lagi kepada orang yang mungkin lebih hebat daripada kita. Kemudian apabila kita ingin sukses kehidupan di akhirat juga dengan ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Ketika kita ingin beribadah, semuanya kita lakukan ada tata caranya dan ada ilmunya. Karena apabila kita beribadah dengan ilmunya, nilai yang kita dapatkan, nilai ibadah kita akan lebih baik ketimbang ketika kita beribadah dengan ilmu yang sekedarnya saja. Hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Jadi Allah sendiri yang memberikan kepada kita penghormatan. Seandainya kita dihormati oleh satu komplek ini, senang hati kita. Satu balai gadang ini lebih senang lagi. Satu kota Padang menghormati kita. Apalagi ini yang menghormati kita adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi Allah memuliakan, mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dan antara iman dengan ilmu ini harus saling berkesinambungan. Apabila ilmu semakin banyak tapi iman tidak ditambah, maka biasanya ilmu ini akan menjadi malapetaka. Karena ilmu tanpa iman dia adalah buta, dan iman tanpa ilmu dia tidak bernilai apa-apa.
Ketika kita beribadah, kita tidak dengan ilmunya, mungkin kita sudah susah melaksanakannya sepenuh hati, tetapi kita lakukan dengan cara yang salah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin kita akan mendapatkan dosa. Baiklah Bapak dan Ibu, memang kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita pungkiri. Mulai dari halaman rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, sampai ke dalam rumah, sampai ke belakang, itu sudah dimasuki oleh teknologi. Misalnya yang disebut dengan, kita semua mungkin punya HP. Mungkin dulu ibu-ibu kalau hari mau lebaran sudah sibuk pergi ke pasar raya, pergi ke mall untuk membeli pakaian dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekarang sebagian ibu-ibu cukup dari rumah saja membelinya pakai HP. Kemudian membeli baju misalnya kan, dan membeli yang lain-lainnya untuk kebutuhan lebaran. Dan anak-anak muda juga biasanya dia lebih akrab dengan teknologi. Ketika dia ingin membeli makanan misalnya, dia pesan GoFood aja. Dari rumah saja nanti dia pakai HP saja. Datang saja orang nanti mengantarkan makanan misalnya. Begitu juga dengan transportasi juga sudah dimasuki oleh teknologi. Dulu orang pergi ke jalan dulu naik angkot atau naik taksi. Tapi sekarang dari HP, dari rumah saja dia pesan, nanti datang Maxim atau Gojek ke rumah. Itu misalnya. Jadi memang agama Islam bukanlah agama yang tertutup dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dulu pernah menggantikan tawanan perang Badar dengan guru. Barang siapa yang mau mengajarkan umat Islam belajar pendidikan sebanyak 10 orang, maka dia dibebaskan dari tawanan perang. Seperti itu Islam menghargai pendidikan. Jadi dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, pendidikan itu adalah sangat penting bagi kita. Yang kedua, pendidikan itu dimulai dari buayan atau mulai dari kecil sampai kita nanti berakhirnya kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya selagi kita mampu. Begitu juga dengan anak-anak kita, jika kita semangati supaya dia belajar yang semangat. Dan jangan lupa kita ajarkan antara iman dan ilmunya. Ada yang mengatakan antara iman dengan ilmu harus balance, harus seimbang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah setuju apabila iman dan ilmu itu seimbang? Iya, setuju. Dan ketika iman dan ilmu itu seimbang, kita sebut dia dengan balance atau seimbang. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Sehingga alangkah sebaiknya memang ilmu agama lebih diperbanyak daripada ilmu umum, tanpa kita mengesampingkan peran ilmu umum di dalam kehidupan. Karena kehidupan akhirat itu ibarat kita meneteskan telunjuk kita ke dalam air laut, lalu kita angkat, menetes dia satu tetes, itulah dunia, dan air laut yang ada itulah akhirat. Jadi dunia memang apabila dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Demikian saja ceramah dari saya. Banyak maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.